halo semuanya. Perkenalkan nama saya Adi Maslika, saya mahasiswi program studi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang blockchain dan teknologi distributed ledger pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan Fintech dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji BC1 MT PhD. Revolusi keuangan untuk pembayaran lintas batas dan kontak pintar. Blockchain mengubah cara transaksi lintas negara dengan jaringan terdesentralisasi yang menawarkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Distributed ledger memungkinkan data dicatat di berbagai lokasi tanpa pusat kontrol. Apa sih itu blockchain? Blockchain pada dasarnya adalah buku besar digital yang mencatat transaksi. Sistem ini terdiri dari blok data yang terhubung seperti rantai dengan mekanisme validasi untuk memastikan keamanan dan keakuratan. Sekali data masuk, tidak bisa diubah, membuatnya sangat aman dan transparan. Distributed ledger. Distributed ledger adalah sistem yang berbeda dari buku besar tradisional. Data dicatat dan disimpan di banyak lokasi di jaringan. Dengan cara ini, pemanipulasi data jauh lebih kecil dan proses menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pihak ketiga. Blockchain dalam keuangan internasional. Banyak bank besar seperti HSBC dan JP Morgan sudah menggunakan blockchain untuk transaksi internasional, yang dimana hasilnya itu biaya transfer lebih murah, proses pengiriman uang lebih cepat, dan semua data bisa dilacak dengan lebih transparan. Penggunaan blockchain dalam pembayaran lintas batas. Yang pertama ada proses transaksi, di mana pengiriman transaksi, pengirim memasukkan jumlah uang dan alamat dompet penerima, kemudian melakukan validasi, jaringan blockchain memverifikasi transaksi dengan konsensus, dan melakukan pencatatan di mana data diverifikasi dicatat di blockchain dengan enkripsi, dan yang terakhir itu ada penerimaan dana, di mana dana diterima langsung oleh penerima di dompet digital. Di sini juga terdapat manfaat utama. Yang pertama ada kecepatan, yang dimana transaksi selesai dalam menit, kemudian ada efisiensi biaya, biaya transaksi rendah, kurang dari 1%, dan transparansi, semua transaksi dapat dilacak. Studi kasus pembayaran internasional yang pertama ada RippleNet, yaitu menghubungkan bank untuk transfer internasional cepat dan hemat biaya, mendukung fiat dan XRP, dampak mempercepat transaksi dan mengurangi biaya. Stablecoins, mata uang digital yang dipatok ke aset stabil, mengurangi volatilitas dalam perdagangan internasional. Dampaknya itu mempermudah transaksi lintas negara. Yang terakhir ada Stellar, blockchain untuk inklusi keuangan di negara berkembang, menggunakan Lumen. Dampaknya itu untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan dan mengurangi biaya. Kemudian di sini juga terdapat tantangan dalam pembayaran lintas batas. Yang pertama karena regulasi yang beragam, regulasi yang berbeda antara negara menyulitkan adopsi global mata uang digital, kebutuhan mematuhi kebijakan AML dan KIC memperlambat proses pembayaran, kemudian karena keamanan cyber, dompet digital, dan berusaha rentan terhadap peretasan meski blockchain aman, dan yang terakhir itu ada infrastruktur teknologi yang belum merata di mana negara berkembang menghadapi hambatan dalam mengadopsi blockchain karena infrastruktur digital yang kurang memadai. Nah, di sini juga terdapat solusi tantangan pembayaran internasional, yaitu harmonisasi regulasi internasional melalui kolaborasi antar pemerintah, kemudian pengembangan protokol keamanan berbasis AI untuk mendeteksi keancaman, kemudian ada imutabilitas atau tidak dapat diubah, yang terakhir itu ada pengurangan kebutuhan pihak ketiga. Apa sih kontrak pintar? Kontrak pintar ini itu program yang berjalan di blockchain untuk mengeksekusi perjanjian otomatis, di mana fitur utamanya itu otomatisasi yang mana menjalankan perjanjian tanpa intervensi manual saat kondisi terpenuhi, kemudian desentralisasi beroperasi di jaringan blockchain tanpa ketergantungan pada server pusat. Kemudian ada keamanan tinggi, data dan aturan kontrak terenkripsi dan tidak dapat diubah, dan yang terakhir ada transparansi, yaitu semua pihak dapat melihat ketentuan dan status kontrak secara real time. Cara kerja kontrak pintar yang pertama ada penulisan kode program. Syarat kontrak ditulis dalam kode program, misalnya itu jika X terjadi, lakukannya. Kemudian implementasi di blockchain, kode disimpan di blockchain tidak dapat diubah. Pemicu eksekusi otomatis, kontrak dieksekusi otomatis jika syarat terpenuhi. Kemudian validasi dan verifikasi, blockchain memverifikasi dan mencatat transaksi. Kemudian ada eksekusi transaksi di mana tindakan dilakukan tanpa intervensi manusia. Dan yang terakhir ada penyimpanan catatan transaksi, yaitu hasil eksekusi dicatat di blockchain untuk verifikasi. Aplikasi kontrak pintar. Kontrak pintar adalah program blockchain yang otomatis mengeksekusi transaksi saat kondisi terpenuhi, aman, transparan, dan tanpa perantara. Di sini juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama,
dalam manajemen supply chain, yaitu kontrak pintar melacak pengiriman barang otomatis dan memastikan pembayaran hanya dilakukan jika barang dikirim sesuai standar atau jadwal. Kemudian pada industri asuransi, yaitu mempermudah pembayaran klaim asuransi otomatis berdasarkan parameter yang ditentukan, yaitu misalnya pada laporan bencana, dan yang terakhir pada properti dan real estate, di mana memfasilitasi transaksi properti langsung antara pembeli dan penjual tanpa perantara, yaitu mengatur pembayaran, validasi dokumen, dan transfer kepemilikan otomatis. Studi kasus kontrak pintar. Beberapa proyek blockchain berhasil mengimplementasikan kontrak pintar, membuktikan potensi teknologi dan integrasi aplikasi nyata dengan dunia bisnis. Yang pertama ada Ethereum, pionir kontrak pintar dengan bahasa pemrograman Solidity, memungkinkan aplikasi terdesentralisasi seperti crowdfunding berbasis blockchain. Kemudian ada Chainlink, menyediakan oracles yang menghubungkan kontrak pintar dengan data dunia nyata seperti cuaca, harga saham, dan hasil pertandingan. Kemudian ada MakerDAO, mengelola stablecoin DAI dengan kontrak pintar untuk menjaga stabilitas nilai DAI terhadap dolar Amerika Serikat melalui sistem jaminan. Tantangan implementasi kontrak pintar. Implementasi kontrak pintar menghadapi hambatan teknis, kurangnya pemahaman pengguna, dan interoperabilitas antar sistem blockchain. Yang pertama ada keterbatasan kode. Kesalahan dalam kode dapat menyebabkan kerugian finansial besar seperti insiden DAO Hack 2016 yang merugikan 50 juta USD. Kemudian kurangnya pemahaman pengguna, ketidaktahuan tentang cara kerja kontrak pintar menghambat adopsi karena kekhawatiran akan risiko keamanan dan regulasi. Yang terakhir ada interoperabilitas, yaitu ketidakkompatibilitas antar platform blockchain seperti kontrak pintar di Ethereum yang tidak langsung kompatibel dengan Binance Smart Chain. Nah, di sini juga terdapat solusi tantangan pembayaran internasional, yaitu mengatasi tantangan kontrak pintar memerlukan upaya bersama dari pengembang, institusi pendidikan, dan regulator untuk menciptakan ekosistem yang andal dan dapat diakses. Yang pertama ada audit kode, yaitu penghijauan otomatis dan audit independen untuk deteksi bug, seperti layanan audit dari Certik. Kemudian ada pendidikan publik, di mana literasi blockchain dan kontrak pintar melalui pelatihan seminar dan kursus online. Institusi pendidikan juga mengintegrasikan teknologi blockchain dalam kurikulum. Dan yang terakhir ada standar global, di mana pengembangan standar interoperabilitas antar platform blockchain seperti proyek Polkadot dan Cosmos yang menghubungkan blockchain. Nah, dari keseluruhannya itu ditemukan kesimpulan dan prospek masa depan, yaitu blockchain dan kontrak pintar meningkatkan efisiensi transaksi, manajemen data, dan kontrak otomatis. Meski ada tantangan seperti kerentanan kode dan interoperabilitas, solusi seperti audit kode, pendidikan, dan standar global mulai diterapkan. Nah, di sini juga terdapat prospek masa depan. Yang pertama ada inovasi teknologi, yaitu penggunaan AI dalam pengembangan kontrak pintar meningkatkan keandalan dan efisiensi. Kemudian regulasi yang mendukung, di mana regulasi yang jelas mempercepat adopsi teknologi blockchain, dan yang terakhir itu ada transformasi global, di mana kontrak pintar berpotensi mendisrupsi industri keuangan, hukum, dan rantai pasok secara global. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.